TPT ini terkikis, akhirnya udah ke bawah gitu kan. Ini sekitar 5 meter dengan panjang 20. Dinas terkaitnya untuk pemerintah daerah kabupaten itu mau pakai bronjong ataupun memang pakai senderan TPT penahan tebing itu juga lebih bagus gitu. Kalau pakai bronjong kita menghabiskan berapa ini gitu kan, yang jelas mah kita karena ini di depan persis balai desa itu kan, kita sangat urgent sekali. Kalau harapan mah istilahnya jadi sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah karena jalan sudah terlalu parah Pak. Harusnya mohon dibetulin karena ekonomi yang penting harus dibutuhkan oleh masyarakat. Sekali dipenuhi karena ini kebutuhan masyarakat Pak. Ya waktu ada ini yang mau hamil dari dusun Banjaran mau ke puskes kan sepanjang 3 kilo ini Pak harus ditandu, tiba-tiba jalan kayak gini sampai jatuh. Jatuh ya sampai ada sampai korban, langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi mohonlah istilahnya perhatiannya dari pemerintah atau dari dinas-dinas tolong dipenuhi Pak. Sangat diharapkan sekali gitu. Itu aja Pak harapannya Ya, mudah-mudahan jadi Pak. perhatian pemerintah Pak ya. Amin, dengan adanya amin, informasi ini Pak ya. Ya, baik, terima makasih kasih. Pak. Ya. Mengharapkan kepada pemerintah khususnya Pemda Kabupaten Kuningan, mengharapkan untuk jalan ini untuk secepatnya diadakan pembangunan Pak. Karena saya dari lembaga melihat dan menerima masukan dari masyarakat serta melihat langsung di lapangan bahwa jalan ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Pak. Karena yang pertama akses antara dusun Banjaran dan Jabranti yang penduduknya Banjaran itu luar biasa. Sekitar berapa Pak dibanyakannya itu? Sekitar berapa kakak gitu? Itu hampir 250 kakaan Pak. Dan ada 4 RT di sana. Dan juga selain penduduk, akses penduduk juga akses ekonomi Pak. Yaitu pengangkutan hasil pertanian Pak. Baik itu pertanian padi maupun pertanian perkebunan berupa kopi. Dan selain itu juga sebagai jalan ini merupakan jalan utama bagi Banjaran menuju ke Jabranti dan ke wilayah lainnya. Lainnya itu siapa Pak? Lainnya itu misalkan anak-anak ke sekolah Pak. Anak-anak ke sekolah itu. Kalau anak-anak kan banyak bawa motornya kan tidak, bahasanya lah tidak hati-hati lah, sehingga itu banyak terjadi kecelakaan di sini Pak. Titiknya sini terjadi kecelakaan anak sekolah, dan juga masyarakat yang bawa hasil panen juga terjadi kecelakaan di sini. Juga bawa hasil belanjaan dari pasar mau ke Banjaran juga terjadi kecelakaan di sini karena jalannya cukup licin Pak. Ini titik yang Bapak kita wawancara di sini, ini titik yang sering terjadi kecelakaan Pak ya. Betul Pak. Di titik ini tepatnya di dusun apa atau di RT RW berapa Pak? Nih.
Ini tepatnya ada di Dusun Banjaran, Pak. Mm, Dusun menuju ke Dusun Banjaran, ya berarti ada di RT menuju ke RT 5, RT 6, RT 7, RT 8. mm. RT 8. Jadi tepatnya di wilayah Blok Kadu Gede. Iya. Terakhir kejadian itu ada musibah kejadian kecelakaan di sini kapan tuh Pak yang Bapak tahu? Seminggu yang lalu, Pak. Siapa itu? Kebetulan saya bawa anak sekolah, Pak. Mau Ah, ada acara pelatihan Zoom meeting mm, ke Dusun Jabranti. Ya di sini terjadi kecelakaan, terjadi slip ban. mm, Pak, ini sepeda untuk motor ya. kan aksesnya sering ke sini ya. Itu sering terjadi kecelakaan di sini. Itu kenapa Pak kecelakaan itu? Karena emang jalannya licin atau gimana Pak? Ada gimana tuh? Ya dengan medan jalan yang terjal seperti ini, ditambah kalau musim hujan kan licin, Pak. Oh, Licin gitu ya. sehingga terjadi ya slip ban, akhirnya tidak kuat menanjak, mundur lagi dan jatuh. Juga kalau yang lagi turun akibat licin juga jatuh sama seperti itu, Pak. Baik Pak, sebagai Ketua BPD, apa yang udah Bapak lakukan untuk mengusulkan ini? Udah sampai kemana aja usulan-usulan Bapak ini? Oh iya, saya sebagai Ketua BPD yang pertama kan menerima aspirasi dari masyarakat, Pak. Iya. Masukan dan mereka masyarakat meminta kepada kami lembaga BPD untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah. Ya kami sebagai lembaga BPD menyampaikan kepada pemerintahan desa sebagai partner kerja kami di desa yang untuk segera menyampaikan ke pemerintah tentang bagaimana kerusakan jalan yang menuju ke akses Dusun Banjaran. Dari lembaga BPD, ya kami saya sebagai ketuanya terus mendorong Pak Kepala Desa, lalu terus aktif kepada pemerintahan Kabupaten Kuningan untuk terus mengajukan agar secepatnya jalan ini ditangani karena cukup urgen untuk masyarakat di Dusun Banjaran dan Dusun Jabranti. Dan masyarakat umum yang lainnya yang menuju ke Banjaran. Gitu, Pak. Itu aja Pak. Apa ada unek-unek lain yang ingin Bapak sampaikan di sini? Ada, Pak. Apa tuh Pak? Ya kebetulan kan di Banjaran juga banyak tempat-tempat yang akses sejarahnya bagus, Pak. Apa Jadi tuh? di sana kan ada situs Batu Naga, juga ada situs Batu Putatingkem yang termasuk batu terbesar di Asia lah. Dan juga ada tempat-tempat lain yang dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar daerah. Juga Banjaran juga termasuk dusun yang produktif dari segi ekonomi, dari segi kegiatan keagamaan, sehingga banyak tamu yang berkunjung ke Dusun Banjaran. Tapi dengan kondisi jalan seperti ini ya kami khawatir dengan para tamu yang ke Banjaran, takutnya mereka itu merasa kesulitan lah kalau ke Banjaran. Tapi dengan segera dibangunnya jalan ini, ya para tamu yang berkunjung ke Dusun Banjaran merasa nyaman, merasa enak. Harapan kami itu alangkah baiknya itu di hot mix, Pak. Di hot mix biar lebih tahan lama, Pak, itu. Di hot mix. Ya, sebelumnya kita juga ya untuk masalah akses jalan ini yang paling pertama itu dari perbatasan desa Karangkancana yang berhubungan langsung dengan desa Jabranti itu yang mengalami beberapa bagian, bukan keseluruhan, beberapa bagian yang mengalami rusak parah. Nah, di antaranya yaitu terdampak dengan bencana. Bencana salah satu desa yang ada di Kabupaten Kuningan, yaitu tempatnya di Kuningan Timur Selatan itu yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap ini. Ini jalannya mengalami kerusakan yang mungkin di beberapa titik gitu. Ada beberapa titik, yang pertama di titik Cirombeng ya yang terkena dampak bencana juga. Ini perlu penanganan dari pihak pemerintah daerah kabupaten ataupun provinsi, bahkan sampai pusat untuk kita menantikan gitu kan untuk prasarana akses yang menjadikan salah satu akses ekonomi yang paling unggul gitu kan untuk wilayah desa Jabranti yang bisa mengeluarkan setiap tahunnya atau setiap bulannya padi itu kurang lebih dari 30 ton gitu kan. Ini jalan yang satu-satunya jalan yang dipakai oleh warga masyarakat desa Jabranti. Itu panjangnya kurang lebih 6 kilo ini yang mengalami rusak. Kalau untuk total keseluruhannya 9 kilo gitu kan. Jadi presentasi berapa persen Pak kerusakan dari jalan itu? Ya kemungkinan dari 6 kilo ya kurang lebih 4 kilo ya yang masih bisa dipakai itu kan sekitar 2 kiloan gitu. Ini juga dalam penglihatan ini ya kita termasuk jalan yang ya sederhana gitu kan, sederhana yang menuju salah satu dusun Banjaran gitu kan, yang menuju dusun Banjaran gitu. Juga ini akses kepada masyarakat, termasuk kami juga berharap jalan ini kalaupun bisa untuk dipermanenkan pakai rabat beton ataupun
pengaspalan ya seperti Latasir lah gitu kan. Mudah-mudahan ini karena ini sebagai harapan besar masyarakat gitu kan, untuk di tahun ini bisa diselesaikan gitu kan, karena udah ada beberapa titik yang telah dikerjakan oleh pemerintah kabupaten juga gitu kan, ada kurang lebih 311 meter yang sudah diperbaiki gitu kan. Ini jalan yang menuju Dusun Jabranti aja 3 kilo gitu kan. Harapan masyarakat itu bisa dibenahi lah gitu jalannya, bisa diselesaikan gitu kan, untuk baik pengaspalan maupun untuk rapat betonnya gitu kan. Ini juga ketergantungan anggaran dari pemerintah kabupaten. Juga di sini perlu diketahui bahwa Desa Jabranti itu penghasil mata air yang bagus. Itu untuk bisa mengairi sekecamatan Karangkancana, bahkan akan disalurkan ke kecamatan Cimahi juga. Gitu. Ini sudah beberapa desa yang ambil dari sini gitu, hampir juga. Pak Kuwu bisa sampaikan upaya-upaya dari pemerintah desa untuk mengusulkan ini bagaimana, Pak? Ya, kita upayakan, kita mengajukan lewat surat ataupun proposal gitu kan, selalu kalau Sejak tahun berapa, Pak? ini 2018.